Dan inilah keyboardnya. Ya. Menurut lu gimana, Al? Cakep sih, bakal gue colong kayak gitu ya. Dicolong gitu. Ini masih bisa dibuka ya. Cuman untuk yang ini frame-nya lebih keras, nggak segampang ini nih. Ini gampang banget tuh. Karena masih baru kali ini. Enggak, ini good job ya. Gue lebih suka yang seperti ini, jadi lebih keker gitu, lebih proper gitu ya. Halo semua, balik lagi di channel Nyantai dengan gue Ali, dan pada video kali ini kita bakalan unboxing lagi produk yang baru aja rilis. Mungkin kita bakalan barengan juga dengan channel lain. Jadi langsung aja nih, kita bakalan unboxing keyboard baru dengan harga, gue belum tahu sih harganya berapa, cuma langsung aja barangnya. Ini Oke, dan ini adalah barangnya, dan mungkin kita sambil baca aja ini apaan isinya gitu ya. Di sini sih udah jelas banget penjelasannya keyboardnya apa. Ya mungkin gue langsung share aja. Di sini adalah keyboard Daxa M84 Ultimate. Jadi ini adalah semacam refreshnya dari yang sebelumnya. Ini anyway keyboard gue sebelumnya ya. Si keyboard Daxa M84 udah gue customin juga. Cuman ya udah jogrok aja di keyboard gue sini, dipakai di meja juga kalau lagi dibutuhin aja. Cuman kali ini dia ini ada pembaruan lagi. Ya gue sebenarnya belum tahu. Sebenarnya kayak gue pas dia nawarin kayak mau review lagi nggak M84, mau cobain ke M84, ya gue bilang ya apa yang barunya gitu. Kalau misalnya sama aja gue nggak mau coba gitu ya. Kata dia yang penting udah coba aja, lihat dulu apa yang menariknya gitu. Ya udah gitu ya, kita bakalan cek aja. Jadi langsung aja gue bakalan buka di sini. Dan inilah kotaknya. Dan kalau misalkan dari penawarannya dia gitu ya, mau pas gue mau pilih warnanya, kali ini tuh untuk si Daxa M84 ini ada dua pilihan warna baru. Ya bukan dua pilihan warna, sebenarnya ada satu pilihan warna baru, cuman jadi pilihannya cuma ada dua doang. Yang pertama kan dulu warnanya, ini warna apa ya dua? Putih abu-abu gitu. Putih abu-abu ya? Ya bukan, oh yang kalau Cimeng kan yang abu-abu gelap ya. Nah yang sekarang abu-abu gelapnya nggak ada, kalau nggak salah diganti sama yang warna ini, yaitu warna putih biru gitu. Ya, ntar kita cek aja ya. Gue sih di sini awalnya expect bakalan ada semacam switch baru ya, kayak semacam brand kompetisinya. Yang sekarang tuh ya kena cutter. Gak apa-apa ya. Ya. Gue tadi sebenarnya expect kayak si Daxa ini bakal ngeluarin switch baru, karena kan kompetitornya ini ya lagi ini ya gencar-gencarnya ngeluarin switch barunya mereka. Cuman kayaknya masih belum waktunya buat si Daxa. Ya tapi gue tetap lah ngeharapin itu. Cuman untuk sekarang kotaknya ada sleeve-nya ya. Di sini udah ada penjelasan brown dan yellow ya. Seperti biasa switch-nya masih sama aja kayak pakai Gateron, dan ini kotak utamanya. Ya nggak ada yang gue perlu jelasin juga di sini. Soalnya kurang lebih sama yang sebelumnya. So untuk yang M84 ini pilihan yang gue dapat untuk keyboardnya ini adalah ya Gateron brown, nothing spesial juga, yang kurang lebih sama gitu, sama kayak Gateron brown di M84 sebelumnya. Ya dan ini adalah isinya. Ya, your weapon has been upgraded. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Has been upgraded. Ya, kalian bakal dapat ini switch puller keycap puller. Bakal dapat ini juga nih. Keycap tambahan yang standarnya Daxa juga warna merah sama kayak sebelumnya. Di sini ada switch tambahan Gateron coklat ya, Gateron brown tactile dengan switch pullernya juga di dalamnya. Ada kabel USB Type C yang udah di paracord, di braided ya, bukan paracord, standar aja. Dan di sini ada fitnya, fit tracer yang pakai magnet standar, kurang lebih sama kayak paketnya di generasi pertama, cuman kali ini ada yang berbeda aja. Ya cukup bisa inilah dari apa namanya. Spoiler. Nah ini kalau di spoilerin dari orang brandnya katanya ini cukup menarik gitu. Ini bener Al, gini emang. Dan inilah keyboardnya ya. Menurut lu gimana Al? Cakep sih, bakal gue colong kayak gitu ya. Dicolong gitu ya. Buat gue untuk warnanya sebenarnya bagus. Gue suka putihnya, cuman untuk kombinasi warna birunya menurut gue agak kurang gitu. Kayak better dia pilih warna yang lebih apa ya? Enggak gelap, karena gelap kan udah ada warna lainnya gitu. Menurut gue yang lebih, gue rasa sih untuk yang ini lebih ungu, karena yang untuk generasi sebelumnya itu kan ya benar-benar ya abu-abu terang sama abu-abu gelap doang gitu, kombinasi warna ya benar-benar kayak gahar gitu ya. Ini dibikin ungu-ungunya, mungkin kayak pengguna sebelumnya kayak bang nggak ada pilihan warna yang enak apa? Nah mungkin ini kali salah satunya. Cuman buat gue warna putihnya di sini enak, tapi kombinasi sama warna birunya ya kurang aja gitu buat gue. Tapi setidaknya kalau lo setup lo putih gitu ya, clean gitu, mungkin ada pakai RGB biru, ini bisa banget ngebantu. Ini masih bisa dibuka ya. Cuman
Cuma untuk yang ini frame-nya lebih keras, nggak segampang ini nih. Ini gampang banget tuh. Karena masih baru kali. Enggak, punya gua yang baru, yang pas itu baru udah ini juga, udah kendor. Nah, ini lebih keras ya. Ini good job ya. Gua lebih suka yang seperti ini, jadi lebih keker gitu, lebih proper gitu ya. Kalau diangkat juga enak. Dan di sebelah bawah sini, nah ini ada yang baru juga. Ini yang barunya dari Daxa M84 yang salah satu yang spesial juga. Yang kalau misalnya gue bandingin dulu di sini, ya gue udah ditutup. Pokoknya di sini dia ini emang ada shell-nya tuh yang bisa dipotong buat USB. Cuman nyatanya dia tuh diwujudkannya di M84 Ultimate ini yang ada dongle-nya. Which is jadi keyboardnya ini nggak cuma kabel dan Bluetooth, tapi udah bisa wireless juga. Dan di bagian sini pun juga ada ini, ada dua pilihan nih. Apa ini? Bentar. Ini ada B, ada G. Mungkin yang satu Bluetooth, yang satu GHz kali ya sebutannya, gigahertz-nya gitu. Gue belum tahu sih, cuman ini adalah salah satu improve yang menarik lah. Ya gue sih harapnya untuk harganya sendiri dia tuh nggak terlalu mahal. So, ini adalah keyboardnya. Tampilannya ya standar aja, nggak ada yang berubah juga dari layoutnya. Masih M84, 84 keys gitu ya. Dan di sini udah pakai Gateron Brown ya, kalian bisa dengar. Pencet Bang. Oh, feeling gue sih kayaknya udah di loop deh. Feeling gue ya. Cuman yang kemarin dari keycap sebelumnya, kayaknya di sini masih belum diperbaiki deh. Kayak di sini nih, kalau gue cek ya, kekurangannya di Daxa memang di bagian keycaps itu dari kualitasnya itu kurang dijaga untuk quality controlnya. Karena untuk di potongannya ini, mungkin kelihatan nggak? Ini di bagian sininya dia tuh masih belum diamplas ratain gitu. Jadi kerasa kayak ya udah sekedar potong gitu langsung dikirim. Ya menurut gue sih kalau untuk meng-save cost gitu ya, dan sisanya itu buat di bagian yang lainnya, contohnya kayak si wirelessnya atau fitur lainnya, gue sih nggak masalah, tinggal kitanya bisa menggantinya lagi. Cuman gue baru kepikiran juga dengan adanya base warna putih, sebenarnya tuh enak buat kita custom lagi. Soalnya untuk yang warna ini, yang warna punya gue warna hitam ini, sebelumnya tuh kayak gue bingung sih kalau misalnya mau di custom pakai caps warna apa lagi. Maka dari itu ya udah, dari hitamnya ini ini aja gue sleeve pakai apa sih, stiker gitu. Oke, mungkin kita kayaknya langsung tes aja untuk si wirelessnya apakah bisa langsung digunakan atau tidak. Dan mungkin nanti gue bakalan buka kali sebentar gitu, apa aja sih isinya yang diubah dari M84 ini. Oke, ini langsung connect ya. Ini bukan Bluetooth ya. Ini langsung bisa diketik. Ini feel Gateronnya sih lucu sih. Cuman feeling gue agak sedikit unik sih. Ini untuk wireless sendiri sih belum seresponsif yang gue kira gitu, gue bayangin. Ini masih agak sedikit delay, mungkin karena ini baru first time running, mungkin baterainya ini mau habis atau enggak di sini device-nya belum keinstall, ya gue belum tahu. Cuman untuk saat ini, ya untuk penggunaan normal ya dia masuk semua, ya berarti masih oke. Oke, mungkin kita bakalan buka dulu sebentar, cuman kayak di sini gue butuh semacam bawa obeng. Oke, ini gue udah bongkar ya beberapa partnya, keycaps terutamanya, sama gue ngecek switchnya juga apa aja sih yang udah di mod di M84 ini. Katanya yang dari si brandnya sendiri bilang ini ada yang berbeda di bagian dalamnya. Ya apalagi kalau bukan ada di mod. Maka itu mending langsung aja kita bongkar apa aja sih yang baru gitu ya. Mungkin yang bisa gue cari tahu di sini palingan yang biasanya itu kan switchnya ada di factory loop mungkin, terus atau enggak di bagian stabilizernya udah di mod juga, dikasih minyak atau enggak. Ini kayak sambil cek-cek aja dulu. Oke, sebenarnya ya kayak nothing spesial. Di bawahnya itu sendiri tidak ada ini ya. Coba lihat bawah. Di bagian bawah sini nggak ada foam sama sekali. Gue kira bakal dikasih foam atau tidak, ternyata tidak. Di antara PCB sama plate-nya juga bener-bener ini banget ya. Nggak ada apa-apa gitu. Jadi udah langsung nempel si switch-nya. Tidak apa-apa, tidak ada yang berubah. Cuman di bagian si stabilizer ya, kalau misalnya gue cek di sini, kalau untuk stabilizernya sendiri dia ini yang gue lihat udah di loop. Kalian bisa lihat di sini, di bagian bawahnya udah di loop ya. Entah nggak? Ya, ini kayak udah di loop, factory loop gitu. Ya cukup generous juga, cukup banyak, nggak pelit gitu. Cuman ya tinggal kalian mod dikit lagi. Ya gue pikir dia bakalan di mod secara full ya, ternyata tidak gitu. Karena di kompetitornya udah ada yang mau coba, gue kira di sini juga. Cuma untuk switchnya di sini yang gue rasakan ya, dia ini agak sedikit dikasih loop juga. Dia nggak generous gitu loopnya, kayak sedikit masih pas set gitu. Yang penting ada rasa licin-licinnya. Jadi memang yang gue rasakan itu berbeda daripada Gateron biasanya. Kan Gateron biasa ya udah
cetekannya benar-benar kerasa tactile. Cuman di sini tactile itu udah agak sedikit berkurang dan feel-nya itu benar-benar lebih licin, lebih apa ya, lebih smooth lagi lah ceplikannya. Jadi ya mungkin untuk sumbernya di sini yang gue udah temukan yang berbeda dari M84 selain dari keycaps-nya, keycaps baru udah wireless, dan di bagian ini yang udah di mod-mod ini paling yang berubah cuman di bagian switch-nya udah dikasih loop sedikit, dan di bagian stabilizer sudah di loop juga. Cuman gua rasa di sebagian di sini di versi yang ini stabilizer udah di loop juga deh. Cuman gua agak sedikit lupa untuk inget-ingetnya. Cuman ya itu. Untuk yang saat ini si Daxa M84 gue sih nggak memiliki feeling yang gimana-gimana. Cuman yang gue suka di sini cuman bagian wirelessnya aja. Yang tadinya gue memiliki ekspektasi dia sudah di mod, ternyata tidak semuanya di mod. Gue kira di bagian bawahnya udah di mod atau diapain gitu. Cuman di sini tidak ya. Jadi ya udah, untuk video kali ini mungkin ya gitu dulu aja kali. Untuk si Daxa M84 mungkin kalau misalnya kalian ingin mencari keyboard wireless sih dengan font size seperti ini 84 keys, gua rasa this is one of the best gitu ya. Emang dari sebelum penggunaannya, sebelum untuk di wireless sendiri, penggunaan si Daxa M84 benar-benar kayak ngebantu gue banget, karena untuk beberapa pekerjaan gue juga masih butuh F-Row juga, sedangkan di keyboard 60 ataupun 70% itu nggak ada, di 80% itu ada, dari salah satunya si Daxa ini. Jadi ya dengan adanya wireless mungkin ini bisa menjadi apa ya, penambah niat kita, mungkin bukan nambah excitement kita lah. Karena kan setup kalau misalnya kalau nggak pakai kabel ya berantakan gitu ya. Kalau kabel sendiri kan sekarang aja tuh udah mulai style-style yang di corded coil gitu ya, which is itu mahal. Menurut gue itu cuma sekedar estetik doang, tidak ada gunanya. Cuman gue rasa buat kalian juga yang nggak suka adanya kabel, ya tinggal pilih aja yang wireless punya, salah satunya si Daxa ini. Jadi ada opsi nih, lo mau pakai kabel, pakai si coil kabel, atau bener-bener clean sekalian gitu. Nah ini salah satunya. Jadi ya udah, nanti gue minta Eko buat taruhin harganya berapa. So buat kalian gimana pendapatnya? Kalau misalnya kalian suka silahkan komentar aja gimana pendapatnya dari generasi sebarunya si Daxa M84 ini, si refreshnya ini. Apakah dengan adanya wireless itu benar-benar worth it buat kalian beli? Apakah harganya benar-benar sesuai dengan adanya penambahan si wireless tersebut? Ya coba aja komen di bawah, share pendapat kalian, dan mungkin kita bakal diskusi di kolom komentar bawah. Oke, mungkin itu aja di video unboxing kali ini. Subscribe ke channel Nyantai kalau belum, terus juga like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Nyandote. Oh iya, aktifin notifikasinya call juga, dan join Discord kita yang linknya di deskripsi. Udah baik teman-teman nyantai di sana, udah sering ngobrol di sana, dan mungkin kita bisa ngobrol bareng juga di sana. Discordnya asik. Nah itulah kata si Gary ya. Ya oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.